Awalnya saya terkena stroke ketika saya berumur 45 tahun. Waktu itu saya tiba-tiba merasa lemas dan terjatuh. Saya segera menelpon kakak saya dan segera dirujuk ke Siloam Hospital. Saat tiba di IGD, saya masih dalam keadaan sadar dan perlu dirawat beberapa hari. Dari penjelasan dokter, riwayat diabetes yang saya miliki menjadi salah satu pemicu stroke yang menyerang saya. Penyebab penyakit stroke secara umum ada 5. 1. Hipertensi. 2. Diabetes. Ketiga, kebiasaan merokok. Keempat, kadar kolesterol yang tinggi. Dan kelima, gangguan irama jantung. Yang paling penting pertolongan pertama orang menderita stroke adalah segera datang ke rumah sakit. Karena nanti di situ dokter akan menentukan diagnosa dari stroke-nya. Apakah perdarahan atau sumbatan. Jadi pertolongan pertama adalah segera datang ke rumah sakit yang terdekat yang memiliki fasilitas yang lengkap. Terutama untuk diagnosa stroke, misalnya CT scan atau MRI. Bila stroke-nya perdarahan, pertama, kita hanya memberikan obat-obatan. Yang kedua, kita bisa melakukan operasi. Sedangkan untuk penderita stroke sumbatan, itu ada 2 tata laksana yang penting. Pertama, pemberian trombolitik, terutama pada pasien-pasien yang datang kurang dari 4,5 jam. Yang tujuannya untuk membuka sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah otak. Yang kedua, bila pasien datang lebih dari 4,5 jam, biasanya diberikan terapi obat-obatan. Misalnya pengencer darah atau antikoagulan. Data menunjukkan penderita stroke dapat terkena stroke kembali setelah 1-2 tahun. Jadi perlu untuk penderita stroke kontrol ke dokter yang menangani penyakitnya dari awal. Yang kedua, kenapa penting untuk kontrol ke rehabilitasi medik? Supaya pasien bisa mengalami pemulihan. Yang tadinya tidak bisa jalan, sekarang sudah mulai bisa berdiri. Yang tadinya tidak bisa berkata-kata, sekarang sudah mulai bisa bicara 1-2 patah kata. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit stroke? Nomor 1, kenali faktor risiko penyebab stroke itu. Misalnya, 1, hipertensi. Kita harus rutin untuk mencek tekanan darah kita. Nomor 2, diabetes mellitus. Kita bisa datang ke laboratorium untuk mencek apakah kita memiliki kadar gula yang tinggi atau tidak. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Nah itu mudah, saatnya sekarang stop untuk merokok. Yang keempat, kadar kolesterol yang tinggi. Kita datang ke laboratorium atau ke rumah sakit, minta dicek apakah LDL kita tinggi atau trigliserid kita tinggi. Yang kelima misalnya gangguan irama jantung. Maka kita harus datang ke rumah sakit untuk memastikan. Biasanya dokter akan memeriksa dengan menggunakan EKG. Berikutnya adalah masalah pola hidup. Ini penting sekali. Nomor 1, diet rendah garam. Supaya kita tidak terkena hipertensi nantinya. Yang kedua, diet rendah lemak. Yang ketiga, diet rendah gula. Jadi pola hidup sehat penting bagi kita untuk kita terhindar dari penyakit stroke. Puji Tuhan, setelah menjalani pengobatan, fisioterapi, dan akupuntur di Siloam Hospital, saya perlahan-lahan mulai sembuh. Perubahan mulai saya rasakan sampai pada akhirnya kini saya sudah 80% pulih dari penyakit stroke. Kini perlahan saya mulai bisa beraktivitas seperti sedia kala.